Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi corak tafsir. Kami dari kelas PAI 1A kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Triyanti Puji Lestari, teman saya Siti Muanifah, dan Isna Wahyu. Simak sampai selesai ya presentasinya. Apa sih itu corak tafsir? Corak tafsir adalah dalam Kamus Indonesia Arab, corak diartikan sebagai launun atau warna dan syaklun atau bentuk. Sementara tafsir secara etimologi berasal dari kata al-fasru yang berarti jelas dan nyata. Sehingga corak tafsir secara umum dapat diartikan sebagai kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran. Dapat juga diartikan sebagai nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir. Di slide selanjutnya, bentuk pengaruh wawasan corak dalam penafsiran. Hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, corak yang dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki oleh seorang mufasir tanpa disadarinya, seperti latar belakang keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan yang kedua, corak dari hasil pemikiran yang disadari oleh seorang mufasir yang dengan sengaja menunjukkan pemikirannya untuk menjelaskan ayat Al-Quran, sehingga tafsir yang dihasilkannya pun lebih mengarah kepada paksaan penafsiran. Di slide yang selanjutnya, kepentingan dan pengaruh dari munculnya corak tafsir. Hal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memberi cakrawala lebih luas dan dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap muncul dan berkembangnya ragam corak. Yang kedua, dapat mengembangkan dan memberi kesadaran akan adanya pluralisme dalam dunia penafsiran. Dan yang terakhir, menghindarkan seseorang dari pemikiran yang sakral terhadap penafsiran orang lain. Oke, selanjutnya ya ini faktor penyebab munculnya corak tafsir. Adapun faktornya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang muncul karena dari dalam Al-Quran sendiri. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar Al-Quran. Adapun faktor internal meliputi satu sifat objektif yang dimiliki oleh kata yang terdapat dalam Al-Quran, dua sifat objektif yang dimiliki Al-Quran yang dapat dibaca dengan berbagai varian bacaan, tiga sifat objektif yang dimiliki oleh beberapa lafal Al-Quran yang memiliki makna ganda. Adapun faktor eksternal meliputi satu faktor hubungan antara dunia Islam dengan dunia luar Islam, dua faktor kepercayaan, tiga faktor politik, empat faktor keilmuan yang dimiliki dan dikuasai oleh mufasir, tiga faktor keadaan sekitar yang meliputi mufasir. Adapun macam-macam corak tafsir. Adapun tafsir filsafat sendiri yaitu upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat atau bisa juga diartikan dengan penafsiran Al-Quran ayat-ayat Al-Quran dengan penggunaan teori-teori filsafat. Dua, tafsir al-bayani atau sastra yaitu merupakan corak tafsir yang hampir mirip dengan corak bahasa, tapi corak ini lebih dari segi kebahasaan, tetapi lebih menganalisis pada segi sastranya yang bertujuan untuk mengungkap mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran. Tiga, atau sosial kemasyarakatan yaitu corak ini terdiri dari dua kata yaitu adabi dan ijtimai, di mana memadukan filologi dan sastra atau tafsir adabi dan corak tafsir kemasyarakatan. Empat, tafsir ilmi. Tafsir ilmi sendiri yaitu tafsir yang lebih menekan pembahasan dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Macam-macam corak tafsir yang kelima adalah tafsir lughawi atau bahasa. Corak ini adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Quraisy Shihab beranggapan bahwa corak ini muncul dikarenakan banyaknya orang non-Islam yang memeluk agama Islam, serta kelemahan yang dimiliki orang Islam sendiri dalam bidang kesusastraan.
Oleh karenanya, dirasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka akan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran dilihat dari segi kebahasaan. Seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa harus mengetahui bahasa yang digunakan Al-Quran, yaitu bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya. Macam corak tafsir yang selanjutnya adalah tafsir fikih. Tafsir fikih yaitu corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini muncul akibat berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih dengan pembuktian kebenaran pendapatnya terhadap ayat-ayat hukum. Contoh karya tafsir yang menekankan aspek bahasa. Meliputi satu ada tafsir Al-Jalalain karya bersama antara Al-Sayuti dan Al-Mahali. Yang kedua adalah Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi dan lain-lain. Contoh karya tafsir yang memiliki kecenderungan tafsir fikih. Yang pertama ada Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas yang memiliki corak fikih mazhab Hanafi. Yang kedua ada Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi yang memiliki corak fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga ada Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran karya Abu Abdullah Al-Qurtubi yang memiliki corak fikih mazhab Maliki. Macam-macam corak tafsir yang ketujuh adalah tafsir sufi atau tasawuf, yaitu sesuatu metode penafsiran Al-Quran yang lebih menitik beratkan kajiannya pada makna batin dan bersifat alegoris. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat munculnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Selain itu, juga berkembangnya era penerjemahan karya-karya filsafat Yunani di dunia Islam. Corak ini muncul akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha-usaha musafir memahami ayat-ayat Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dua kelompok corak sufi atau tasawuf. Yang pertama ada kelompok corak sufi Nadlari, di mana pemikirannya banyak dipengaruhi oleh filsafat ketuhanan atau teosofis. Yang kedua, corak sufi Isyari Amali, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut. Berikut ini adalah bahan bacaan yang kita gunakan untuk pembuatan materi kita. Sekian penyampaian materi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.